ilmu mengamati dan memperkuat eksistensi keilmian serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan, yaitu dengan cara filsafat ilmu berperan penting dalam membantu memahami hakikat ilmu pendidikan, cara memperoleh pengetahuan pendidikan, serta tujuan pendidikan itu sendiri. Melalui filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kegiatan mengajar, tetapi juga sebagai ilmu yang memiliki dasar pemikiran, metode, dan nilai. Di 3 poin. Yang pertama yaitu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjelaskan bahwa pendidikan adalah bidang ilmu yang memiliki objek, kajian yang jelas, tujuan tertentu, metode ilmiah, dan sistem pengetahuan yang terstruktur. Poin yang kedua yaitu memperkuat keilmian pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah melalui penelitian, pengujian, teori observasi, pemecahan masalah secara sistematis. Poin yang ketiga yaitu memperkuat nilai-nilai dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya mengejar ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk moral, karakter, sikap, dan tanggung jawab maupun sosial. Soal yang kedua, bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna adalah pendidikan yang tidak hanya membuat siswa menjadi pintar secara akademik, tetapi juga mampu berpikir kritis, memahami kehidupan, dan menerapkan ilmu secara bijaksana. Pendidikan yang bernilai membantu perkembangan filsafat ilmu karena mendorong manusia menjadi lebih kritis terhadap ilmu pengetahuan, melahirkan gagasan dan teori yang baru, serta membantu manusia memahami hubungan ilmu dengan kehidupan. Melalui pendidikan, manusia belajar mempertanyakan apa itu hakikat ilmu, bagaimana ilmu diperoleh, dan untuk apa ilmu itu digunakan. Mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk mengkaji dan memahami masalah pendidikan secara mendalam melalui 3 aspek utama, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara ontologi atau hakikat, sebagai contoh yaitu apakah pendidikan hanya bertujuan untuk menghasilkan nilai tinggi atau juga membentuk karakter siswa. Yang kedua ada epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan. Contohnya, bagaimana cara mengetahui bahwa suatu metode pembelajaran itu efektif. Yang ketiga yaitu aksiologi adalah nilai dan manfaat. Sebagai contoh, apakah penggunaan teknologi dalam pendidikan memberikan manfaat positif bagi perkembangan siswa? Nah, dengan 3 pendekatan tersebut, filsafat ilmu membantu menganalisis masalah pendidikan secara lebih kritis, mendalam, dan menyeluruh. Persoalan terakhir yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Pertama yaitu ada dalam kebijakan pendidikan. Caranya, pemerintah menyusun kurikulum berdasarkan kebutuhan, perkembangan peserta didik, dan masyarakat. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode pembelajaran aktif seperti diskusi, eksperimen, dan pembelajaran kontekstual. Ketiga, dalam kurikulum. Contohnya, anak SD diberikan pembelajaran yang konkret karena tahap berpikir mereka masih operasional konkret.